Ya, sekarang kita bicara soal formasi ya. Ya. Sebelum begitu Kluivert tiba sampai nanti formasi lengkap akan diumumkan oleh Kluivert begitu. Akan seperti apa formasinya? Bung Opan? Oke, jadi dari berita terakhir yang kita terima, kabarnya sih insya Allah akhir bulan ini, tanggal 20-an ke atas, Patrick Kluivert akan segera merilis nama-nama pemain ini akan dipanggil untuk menghadapi 2 laga penting di bulan Maret nanti. Menghadapi Australia tanggal 20 dan menghadapi Bahrain tanggal 25. Nah kalau kita kembali pada pasukan Sinteyong sebelumnya, terutama saat menghadapi Arab Saudi terakhir, ini dia ya formasi yang kita punya sebelumnya ya. Verdonk, J.I.C.S hampir pasti akan dipertahankan oleh Patrick Kluivert. Kemudian Tom Hai juga, Eva Jenner itu pemain yang selama ini memiliki peran yang sangat penting di pemain barisan tengah Indonesia. Kemudian Rafael Struijk sepertinya akan dievaluasi ya. Kemudian Orat Mangun mungkin akan menjadi pilihan utama untuk bisa mendampingi oleh Romeni ya. Rafael Struijk menurut saya sepertinya akan menjadi salah satu pemain yang dievaluasi. Mudah-mudahan Ramadan Sananta dan juga Ricky Kambuaya menjadi salah satu atau salah 2 pilihan pemain lokal untuk bisa mengisi formasi ini ya. Nah pilihan kita sih kalau kita berharap adanya pemain lokal, J.I.C.S kemudian Rizky Ridho. 2 pemain yang sebaiknya jangan gambling lah untuk langsung dirubah formasi di lini belakang. Karena kedua pemain ini sudah sangat memiliki chemistry-nya sudah sangat tercipta, sudah sangat kompak dan terbukti sangat tangguh. Ya, kemudian Kelvin Verdonk juga di sisi kiri mudah-mudahan tidak tergantikan. Marcelino. Jadi kalau kita menggadang-gadang siapakah gerangan pemain asli lokal yang tetap akan menjadi pilihan Patrick, saya kok agak condong bahwa 1 Rizky Ridho, 2 Marcelino, ya, kemudian 3 1 dari 2 pemain yang saya sebut tadi, yakni Sananta dan juga Ricky Kambuaya. Kenapa? Karena beberapa minggu ini Patrick Kluivert dan juga timnya itu sudah kerap mendatangi aksi-aksi Liga 1 Indonesia. Ya di Bali, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jakarta, dan nama-nama yang saya sebutkan tadi, nama-nama lokal sebutkan tadi itu sudah keluar dari mulutnya Patrick. Seperti misalnya Ricky Kambuaya, membuat Patrick agak terkesan saat menyaksikan laga Dewa United. Kemudian begitu juga Ramadan Sananta yang kembali subur belakangan ini bersama Persis Solo ya. Artinya apa? Artinya ada kesempatan bagi pemain lokal kita untuk bersaing. Dan mudah-mudahan salah satu kiat untuk Patrick Kluivert menarik simpati dari publik sepak bola Indonesia adalah berusaha untuk bisa mengakomodir semaksimal mungkin pemain lokal. Sepanjang pemain-pemain itu memang memiliki jam bermain di klub masing-masing yang ya menjadi pemain inti lah. Kemudian ada pembuktian di situ dan mampu bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi. Oke. Kalau menurut saya untuk formasi posisi pemain, setidaknya Jai dengan Rizky Ridho ini sudah sehati. Sudah sehati, sudah chemistry-nya sudah ketemu. Ini saya masih ragu-ragu kalau ini harus dirubah. Hilgas ini untuk menempatkan posisinya Rizky Ridho ini juga agak ragu-ragu saya. Saya rasa tetap Jai Ijaz dengan Rizky Ridho ini karena apa? Yang saya katakan tadi juga dengan Bung Lopan juga ini memang sudah sehati, sudah susah dirubah ya. Betul. Kemungkinan di sisi tengah juga Tom Hai Ivar Jenner. Saya condong ke ini kita mungkin ada sedikit perbandingan ya Bung Lopan ya. Perbedaan ya. Saya lebih condong ke Natasun. Ya selama ini kalau saya lihat Natasun dia kerjanya lebih banyak bekerja. Cocok nggak dengan Marcelino? Kan satu klub nih. Ini saya rasa dengan Marcelino cocok. Ini saya sependapat dengan Bung Lopan tadi masalah Rafael Struijk ini juga akan dipertimbangkan. Ini bisa juga ditempatkan Rana Sananta ataupun Marcelino juga didorong ke depan. Kang Ferry dan juga Vena, satu yang harus kita koreksi bahwa sepertinya Ragnar Orat Mangun terutama saat menghadapi Australia nanti belum bisa diturunkan. Karena ada akumulasi kartu kuning di pertandingan sebelumnya. Sehingga jika itu terjadi, maka pilihan utama adalah Oleh, kemudian Marcelino tetap berada di sisi kiri, kemudian untuk sisi kanan mungkin akan ada 2 pilihan,
Kalau Ramadan, kalau dan saya juga malah Ricky Kambuaya. Bercondong dengan Ricky Kambuaya. Oh, Ya, Ricky Ricky Kambuaya. Kambuaya, Oke. ya. Nanti kira-kira akan seperti apa, tapi kita menuju ke informasi terbaru nih yang kami dapatkan langsung dari London, Inggris, mengenai prosesi foto yang kami dapatkan sebelum proses pengambilan sumpah begitu dari ketiga pemain yang akan bergabung dalam timnas. Ini kita saksikan ya, kita hadirkan bersama ini foto-fotonya dihadiri oleh sejumlah pejabat begitu. Ada Menteri Hukum begitu, Andi Aktas, Supratman Andi Aktas. Kemudian juga ada Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali. Nah, ini nampak sangat senang ya. Betul. Senyumnya sumringah. Senyumnya sumringah. Ini yang sangat dinantikan begitu ya. Betul. Vena, perburuan oleh ini adalah salah satu perburuan yang sangat penting untuk bisa meyakinkan kita bahwa Indonesia atau timnas Indonesia akan jauh lebih tangguh. Begitu pentingnya pemain ini, sehingga pengambilan sumpah itu harus dijemput di Inggris. Berbeda dengan pemain naturalisasi sebelumnya yang dilakukan di Jakarta. Dan kita juga nggak setengah-setengah yang ngambil pemain. Betul. Dan satu hal yang agak menggembirakan belakangan ini bahwa antara PSSI, Menpora, DPR, sebutlah antara PSSI, legislatif dan juga pemerintah itu semakin seia sekata untuk proses ini. Sebelumnya kan lumayan nih dari beberapa anggota DPR agak kritis nih dengan proses naturalisasi. Tapi belakangan mereka semakin terbuka matanya, terbuka hatinya bahwa tidak ada pilihan. Kalau kita ingin melihat Indonesia bisa segera berlaga di Piala Dunia, syukur-syukur kalau kita bisa lakukan itu di 2026 nanti, maka ya perburuan pemain berdarah Indonesia di belahan bumi ini harus memang kita akomodir. Harus diakomodir ya. Toh mereka anak-anak muda Indonesia yang berdarah Indonesia kok. Ya? Nah, tapi kalau kita lihat tidak hanya para pejabatnya aja yang hadir, yang sumringah begitu, yang akan mengambil sumpah juga sangat senang. Yang akan diambil sumpahnya yang akan diambil sumpahnya juga sangat senang. Termasuk Ole yang kita bahas dari tadi ya. Ya, bergabungnya Patrick Kluivert belakangan ini bahkan banyak disebut-sebut oleh beberapa pemain. Termasuk ke depan masih akan ada Jero Riedewald, masih akan Emil Audero, masih akan ada Dean James. Mereka menyebut, ya ini jawaban dari sumringahnya pemain-pemain yang diambil sumpahnya tadi itu bahwa mereka sangat mencintai Indonesia. Mereka sangat ingin bermain di negeri yang indah ini. Bahkan kalau kita mendengar cerita dari Martin Pas misalnya, penjaga gawang timnas Indonesia, sebetulnya dia tidak memiliki darah Indonesia. Betul. Tapi neneknya kelahiran di Jawa Tengah. Kemudian dari dia kecil, neneknya kerap bercerita tentang Indonesia yang begitu indah. Dan bahkan diwanti-wanti bahwa harus ada cucunya yang kelak kembali ke Indonesia. Untuk bisa menjadi apapun di Indonesia. Ya syukur Martin Paes bisa menjadi pemain bola di Indonesia. Jadi target 6 poin begitu, bisakah begitu? Insya Allah mudah-mudahan bisa. Insya Allah bisa. Optimis ya? Ya optimis. Ya kita selalu optimis dong, yang pesimis. Ya mudah-mudahan kita nanti di pertandingan di awal tanggal 20 kita bisa curi poin. Ya Bahrain ini bisa juga bisa menang. Arab Saudi juga bisa menang di kandang Australia, masa kita nggak bisa menang. Ya. Main tanggal 25 kita di GBK, kita harus benar-benar curi poin ya. Harus 6 poin. Kalau kita lawan Jepang ya anggap aja ya. Saya sih yakin dengan tim pelatih saat ini, kemudian dengan proses naturalisasi tambahan yang ada sini ini, tim kita akan semakin kuat. 6 poin insya Allah hampir pasti, 7 poin kemungkinan. Lebih dari target. 2 laga kandang akan kita sapu bersih, ditambah mudah-mudahan draw menghadapi Australia. Karena Jepang ini kan udah tidak ada ya. Jadi mungkin dia bisa menurunkan juga yang lapis kedua juga bisa jadi. Mudah-mudahan bisa terwujud, mudah-mudahan terrealisasikan. Terima kasih banyak Bung semuanya sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita nantikan begitu ya apa yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat Indonesia dengan hadirnya para pemain baru di Timnas Indonesia. Terima kasih, selamat malam.